Halo teman-teman, perkenalkan saya Cynthia Tario, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dari kelas A3 Keperawatan dengan NIM 2014201135. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah K3 Keperawatan oleh dosen pengampu Nelson Revelino Hamel SKep MKes. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu K3 menurut pandangan dari saya. Seperti yang diketahui bersama bahwa K3 ini merupakan suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, serta penyakit akibat kerja. K3 ini sangat penting. Mengapa saya katakan begitu? Karena menurut dari pandangan saya, jika kita sebagai seorang tenaga kesehatan bisa memahami betul apa itu K3, ini sangat menguntungkan. Karena apa? K3 bisa mencegah serta meminimalkan risiko akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja. Juga dalam hal ini, kita bisa meminimalkan dan meningkatkan keserasian dalam kerja dan partisipasi dalam kerja. Karena juga dengan memperhatikan keselamatan, kita dapat bisa memperhatikan yang lain bagi keselamatan tenaga kerja. Nah teman-teman, peranan K3 dalam rumah sakit menurut saya untuk bisa menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia. Nah teman-teman, peranan K3 ini dalam rumah sakit menurut pandangan saya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan. Jamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia, rumah sakit, pasien, keluarga pasien, lingkungan sekitar, pengunjung melalui upaya pencegahan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya ada 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Hal ini untuk mengembangkan pola pendekatan agar bisa meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi pasien. Salah satu pendukung dalam hal ini adalah pentingnya agar kita bisa mengecek kembali gelang pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Hal ini menurut saya bertujuan agar komunikasi terjadi dengan akurat sehingga informasi yang didapat sesuai dengan keadaan pasien. Yang ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Hal ini tentunya agar obat bisa aman untuk dikonsumsi atau diminum oleh pasien, contohnya dengan pemberian dosis yang benar dan cara pemakaiannya, serta bagaimana penyimpanan dari obat tersebut. Yang keempat, kepastian terhadap lokasi, tepat prosedur, dan tepat operasi. Hal ini agar pasien bisa tercatat dengan pasti sebelum melakukan tindakan operasi. Yang kelima, pengurangan terhadap risiko infeksi dalam menggunakan pelayanan rumah sakit. Hal ini merupakan suatu prosedur untuk mencegah penyakit yang ada di sekitar rumah sakit. Yang keenam, pengurangan risiko jatuh.